Mas Riko, dilanjutkan lagi ya Mas Riko ya. Banyak sekali sahabat-sahabat itu yang, mohon maaf Mas Riko, terjebak pada yang namanya figur otoritas. Bahkan sampai menghabiskan uang banyak banget dengan berbagai macam modus, baik itu dalam konteks religi maupun spiritual. Ternyata, aduh, spiritual juga lebih ngeri gitu ya, figur otoritas. Dan guru-guru modern juga banyak yang pakai cara-cara seperti itu gitu, sehingga memakan banyak korban penipuan secara halus bermodus spiritual, maupun ada yang dibingkai dengan torikot, ada yang dibingkai dengan ajaran tasawuf, ada yang dibingkai dengan ajaran kejawen, dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Apa pikiran Mas Riko tentang hal ini supaya kemudian teman-teman mulai lebih aware gitu ya dalam melakukan sebuah proses berspiritual? Gimana Mas? Intinya gini, orang-orang yang memang masuk atau tersesat di dalam figur otoritas atau membutuhkan otoritas dari orang lain adalah orang-orang yang tidak bisa memutuskan kehidupannya sendiri. Karena waktu kecil dia banyak diatur oleh orang tuanya, dikekang dengan berbagai aturan. Otomatis waktu gede dia nggak tahu nih jalannya kemana, otomatis butuh orang lain. Jadi dia akan lebih senang diarahkan orang lain. Nah di situ guru muncul. Dan memang kebutuhan masyarakat nggak bisa dipungkiri. Kalau masyarakat butuh pasti ada yang datang, ya kan? Tapi kalau masyarakat udah nggak butuh ya itu akan punah sendiri. Soal kebutuhan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah melenyapkan trauma masa kecil atau rasa-rasa. Itu kan rasa kurang bebas kan, rasa merasa terkekang kan. Nah itu yang perlu disadari total. Kemudian ketika itu tersadari total ya kita kan nggak akan butuh figur otoritas. Karena kita ingin diatur orang lain karena kita takut melangkah. Karena kalau kita melangkah berarti kita bertanggung jawab kan. Tapi kalau kita diatur orang, kalau salah langkah kita bisa nyalain dia. Tapi kalau nggak ada yang ngatur, yang kita salin siapa? Nggak ada. Nah, berarti yang perlu disadari adalah ketakutannya. Mungkin kalian perlu mirroring. Mirroring, disadari ketakutannya, atau mirroring dalam gelap juga bagus. Sekaligus kita mengirimkan pesan ke semua orang tua supaya tidak terlalu mengekang anaknya mungkin ya Mas? Iya. Jadi orang-orang yang fanatik, entah itu agama atau spiritual, berasal dari lingkungan keluarga yang banyak aturan. Sehingga anaknya tidak bisa berpikir mandiri. Selalu diatur kan. Oh kamu harus gini, pakaianmu harus gini. Oh intinya ada anak-anak kecil yang bahkan sama orang tuanya itu dibelikan pakaian. Dia nggak boleh milih sendiri. Karena nggak bagus. Oh ini aja bagus. Akhirnya anaknya kan merasa terkekang. Iya. Aslinya dari situ, dari peristiwa-peristiwa yang orang tua anggap itu tidak berefek di kehidupan. Justru itu sangat berefek. Yang kedua, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita ada ketakutan, kita akan memandang orang lain sebagai guru. Nah, ketika kita memandang orang lain sebagai guru, tingkatnya di atas kita nih, otomatis kita tidak akan bisa mengalami apa yang si guru ini alami. Itu. Stagnan. Kita akan jadi murid terus. Stagnan. Berarti yang harus dilakukan teman-teman yang sekarang dia lagi ibaratnya tuh seolah-olah level spiritual saya bisa ningkat tuh kalau kemudian saya persis mengikuti arahan daripada guru spiritual itu gitu. Nah itu berarti kurang pas, dalam kondisi itu kurang pas pemahaman itu. Jadi gini, nggak ada arahan yang benar. Semua arahan dari orang lain itu salah. Semua arahan dari orang lain? Arahan untuk hidup lo ya. Oh misal kamu harus kerja gini. Oh misal kamu harus berpakaian gini. Oh kamu harus kerja di laut. Oh kamu harus gini. Itu pasti salah. Contoh, Mas Hendra bunganya itu mawar, udah berbunga. Otomatis sarannya adalah dari sudut pandang mawar. Padahal yang sedang sampean ajak ngomong adalah benih melati. Nggak nyambung, pasti gagal. Nggak bisa. Jadi banyak di grup kita itu minta arahan hidupnya. Oh, Mas aku harus gimana nih? Sama istriku bertengkar ya nggak tahu Pak, disadari aja. Kan pasti gitu kan. Aku tahu kan. Aku tidak pernah ngarahin. Misal waktu itu ada kasus, ada orang alumni letting in tiba-tiba malam dia
cerita, Mas aku cerai sama suamiku, mau cerai, ya udah cerai Mbak gitu. Biasanya kan orang kan ngelarang kan, jangan cerai Mbak, gini-gini enggak, ya dia tak biarin, cerai Mbak gitu, sadari tapi, nah baru setelah itu dia nggak jadi cerai. Intinya kita perlu menekankan pilihan itu pada orang yang bersangkutan. Jadi bukan pada figurnya, atau bukan pada gurunya, atau bukan pada orang lain. Ada dua, dua-duanya pengen cerai tapi satu nggak cerai kan? Oh ya, satunya nggak cerai. Nah, intinya jangan memberikan saran berupa keputusan. Sarannya itu hanya harus sadari aja. Milih, ya otomatis dia akan memilih dengan sendirinya kalau sudah disadari. Karena ngeflow-nya tiap orang itu beda. Yang satu ngeflow-nya kiri, satu ke kanan. Tapi kalau kita arahkan sama arahnya, pasti salah. Gagal pasti. Jadi, kita harus meminimalisir ketergantungan terhadap figur otoritas, di mana kita diperintahkan untuk jalan ke sana, jalan ke sana, jalan ke sana itu. Tapi sebenarnya kalau mau agak effort gitu, terus kemudian melihat, oh ini ternyata benihnya ini gitu, bisa nggak sih sebenarnya Mas Riko gitu? Oh berarti sarannya yang tepat begini. Kalau mau lebih effort gitu, bisa nggak sebenarnya? Bisa, tapi kan orang kapan mau belajar kan? Iya kan? Buat aku iya, ya, Mas, bisa, ya. tapi buat dia kan akhirnya dia tergantung terus kan. Oh iya ya Mas ya. Iya kan? Ya tim tanpa pintu uangnya banyak akhirnya. Tapi kan kalian ketergantungan. Nah itu yang kita nggak mau itu di situ. Jadi sadari aja. Jadi kalau kalian sudah masuk kelas, saya udah sadari. Mungkin kalian bisa sharing-sharing, tapi jawaban kita akan sama. Sadari dulu. Nanti keputusan ya nanti akan terambil dengan sendirinya. Oke. Hanya dengan kata disadari gitu. Orang kan masih biasa maksudnya disadari gitu kan. Nah, karena lagi-lagi Mas Riko selalu mengulang yang penting disadari gitu. Itu kalau di breakdown, kata disadari itu gimana Mas? Sampai kemudian bisa mengurai keruwetan masalah dan beban hidup banyak orang itu. Sebelum nanti praktek di kelas Zoom tanggal 31 sampai 1 Oktober, mungkin ini bisa dikasih kisi-kisi dulu gitu. Di breakdown makna disadari itu. Jadi, meskipun ini didetailkan, orang akan gagal paham. Jadi kalian perlu praktek, mirroring, 20 hari, nanti kalian paham sendiri. Salah, paham sendiri. Di WS 3 jam. Oke. Di WS kita bahas 3 jam. Itu pun kalau kalian nggak praktek, kalian nggak paham. Meskipun kepala kalian paham, tapi secara realita kalian belum mengalami. Misal, Mas Hendra bilang, Mas Hendra tak ceritani rasanya apel. Ya kan sampean belum mengalami kalau belum makan apel. Iya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi kita perlu praktek, makanya mirroring itu adalah pre-letting in. Kalian perlu lakukan dulu. Baru kalian tahu, oh ternyata sadari itu kayak gini. Walaupun aku ngomong, ya sadari itu kayak kita menyaksikan bohlam. Secara definisi bener. Tapi kalian pasti akan gagal paham. Oh berarti ya tinggal dilihat gini. Ketika kalian melihat, kalian terpisah sama objeknya, berarti kalian salah. Harus mengalami sendiri. Antara mirroring sama berada di sebuah keheningan atau kegelapan, itu lebih cepat mana, Mas? Atau cocok-cocokan, atau seperti apa? Atau fungsinya beda? Fungsinya kalau kegelapan itu biasanya lebih ke ketakutan. Itu. Ketakutan soal apapun? Kematian. Lebih cepat tercerahkan. Oke. Tapi kalau untuk kehidupan ya, kehidupan duniawi ya mirroring. Kalau untuk terang. Duniawi mirroring. Terang ya. Terang. Karena spektrumnya kan lebih luas. Nggak cuma takut mati. Kalau the power of ngedot itu gimana Mas? Yang ngedot? Ya itu kan Mas Riko kan sering ngajarin orang-orang yang sudah tua-tua tapi disuruh ngedot kayak bayi gitu ya. Itu tujuannya untuk apa Mas? Jadi gini, waktu kecil itu kan pasti minum ASI kan, payudara kan. Dan kebanyakan orang pasti disapi, kurang. Oh iya. Ya kan? Diberhentiin sebelum waktunya gitu ya. Nah bagi bayi, payudara sama ASI itu adalah simbol cinta sekaligus makanan. Nah ketika dia disapi ya, waktu gede dia tidak atau kurang mampu mencintai dirinya sendiri, makanya perlu ngedot, diganti ngedot. Oke. Itu masuk materi WS. Jadi kalian perlu ngedot kalau memang disapi. Nanti teman-teman yang mau dapat materi ini tentang ngedot dan lain sebagainya, itu nanti bisa di workshop ya. 3 jam ya Mas Joko ya? Enggak, 4 jam sama 2 hari. 4 jam selama 2 hari ya.
Jadi total workshopnya nanti 8 jam, teman-teman juga dapat Lebih kadang. lebih kadang ya, Jam. Iya. 10 jam. Ada rekaman juga. Ada rekamannya juga teman-teman ya, dan ada nanti dibimbing di grup. Mas Riko, terkait dengan ini, kan banyak ya Mas Riko ya, teman-teman tuh yang menderita soal pacar, soal pasangan, soal pekerjaan, dan yang paling banyak adalah soal finansial, yang lagi kesulitan dan berada di titik terendah. Yang harus dilakukan apa Mas Riko? Yang paling simple gitu, yang mudah semua orang bisa gitu. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Semua orang kan bisa. Nggak ngapa-ngapain. Kan? Oke. Nggak ngapa-ngapain, disadari yang ingin berusaha. Oke. Itu selesai semua pasti. Oke, nah itu andai kata kemudian dikomparasikan dengan antara nggak ngapa-ngapain sama ngapa-ngapain gitu. Yang ngapa-ngapainnya itu misalnya karena kita sadar bahwa kita adalah terhubung satu sama lain gitu ya, menolong orang lain sama dengan menolong diri kita gitu ya. Misalnya kita mencoba untuk berbagi, nolong orang, nyenengin orang aja secara acak gitu kira-kira ya. Nah, itu lebih realistis mana Mas Riko untuk perubahan hidup yang lebih baik gitu. Jadi konsep pertama yang disampaikan Mas Riko, nggak ngapa-ngapain, nyerah senyerah-nyerahnya, malas semalas-malasnya gitu ya. Yang kedua adalah berbuat baik apa aja sebisamu gitu. Itu gimana Mas Riko? Jadi itu satu konsep, sama kan hasilnya. Ketika kita nggak ngapa-ngapainnya benar, dalam artian kita nggak ngapa-ngapain dalam kutip kita menyadari Joko yang sedang berusaha ngapa-ngapain, ya kan, ingin menyelesaikan masalahnya, otomatis kita akan mengalami kedamaian. Jokonya hilang. Kemudian gerakan akan muncul secara sendirinya. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain terus nggak muncul dorongan gerak, nggak. Ketika kita nggak ngapa-ngapain menyadari Joko yang ingin berusaha, Justru akan muncul spontanitas dari dalam. Spontanitas, dan itu pasti hasilnya bagus. Oke. Nah itu satu rangkaian aslinya. Iya. Kalau kita langsung terjun ke doing, hampir bisa dipastikan sponsornya adalah rasa kurang, kita bulat. Atau misal kita ingin cari pacar lah, Oke, setuju. tapi sponsornya itu adalah rasa menginginkan cinta. Kita menginginkan cinta karena kita tidak mencintai diri sendiri dong, ya kan? Walaupun secara doing kita dapat, pasti diselingkuhi akhirnya. Jadi kita perlu menyadari rasanya, kemudian spontan bergerak, itu hasilnya lebih bagus. Mencintai diri sendiri sama percaya diri beda nggak sih Mas? Sama sih. Sama. Jadi jadi gini, bisa diambil konklusi gini Mas. Orang yang mencintai dirinya sendiri, orang yang percaya diri itu lebih mudah dapat pasangan gitu nggak sih kira-kira? Gitu ya? Oke. Nah, keindahan yang timbul dalam sebuah keheningan gitu, dengan kemudian kita sering praktek stay of awareness lewat lewat mirroring, kemudian ngedot ya, rebahan dan lain sebagainya. Itu kan kadang kita mengalami keindahan-keindahan yang sepintas gitu. Kalau Mas Riko membahasakan itu sebagai satori gitu. Nah, satori itu kira-kira sudah lumayan bagus atau justru abaikan aja yang model-model begitu. Bagaimana kita ketika menghadapi satori-satori seperti itu, Mas? Jadi satori itu adalah lubang kecil untuk mengalami kekosongan. Contoh gini lah, satori itu bukan susah didapat, itu gampang banget. Gampang. Contoh, sekarang coba sama tak suruh selidiki pikiran apa yang akan datang. Coba. Justru munculnya lama. Iya kan? Munculnya lama, malah nggak muncul gitu. Ya muncul kan? Tapi butuh waktu yang agak lama. Kan? Iya. Butuh waktu, berarti kan itu kosong. Sebelum kedatangan pikiran dan setelah kedatangan pikiran kosong kan? Itu satori, kosong. Oke. Tapi ketika muncul, kan ada keramaian kan? Tapi ketika sampean sudah mengalami satori beberapa kali, sampean akhirnya tahu bahwa kekosongan atau satori itu bukan sekedar jeda, tapi background. Tapi iya loh Mas Joko ya, ketika kemudian aku memejamkan mata gitu, terus kemudian aku bilang aku pengen tahu pikiran apa yang habis ini muncul gitu, malah justru nggak muncul gitu, malah lama gitu. Nggak ada, karena kita aware. Nah, kita waspada gitu ya, diam tapi dalam kondisi waspada. Oke. Itu salah satu satori, gampang kan? Nah kalau misalnya kayak tiba-tiba gitu ya Mas, kita udah mulai aware gitu kan, aku kok denger
pohon berbicara gitu. Loh, aku denger penampakan unicorn kayak gini. Itu tuh Satori apa enggak, Mas? Bukan. Satori itu kosongnya. Satori itu kosongnya. Nomenanya. Kalau kayak kita lihat unicorn, tiba-tiba dapat bisikan, itu kan sama kayak suara pikiran, objek. Oke. Objek. Jadi kesalahan orang adalah tertipu di fenomena spiritual. Kayak ketemu unicorn terus dipesenin apa, disuruh apa, nah itu abaikan saja. Nah, Mas Riko kan dalam percakapan kita selama ini seringkali kemudian memberikan contoh atau menyebut tentang ajaran Zen gitu ya. Nah, bagaimana Mas Riko caranya guru-guru Zen untuk kemudian menyadarkan muridnya gitu? Ada nggak gerakan-gerakan apa atau kemudian tips dari guru-guru Zen agar kemudian tuh kita bisa stay of awareness gitu? Kalau guru Zen itu contoh lah, contoh sampean lucu hasilnya kalau guru Zen. Misal sampean murid lah datang, belum ngomong nih, sampean udah dipukulin duluan. Dipukulin? Beneran, dipukulin. Dengan dipukulin, misal kita baru kenal nih, sampean mau belajar, terus tak pukulin, kira-kira sampean langsung ngeheng nggak, kosong nggak? Iya. Nah itu gampang kan? Tapi muridnya biasanya nggak paham. Jancuk, baru setelah mengalami baru paham. Enggak jancuk, enggak muncul jancuk. Ya? Karena sampean ngeheng otaknya, langsung hening beberapa menit baru sadar, oh gila apung, gendeng lah, kan? Atau tiba-tiba waktu meditasi tiba-tiba dipukul rotan, biar waspada. Intinya Zen itu mantap, hanya bagi yang mentalnya kuat. Oh gitu. Itu. Jadi dari belakang gitu tiba-tiba dipukul gitu ya. Gitu. Itu kan untuk menjaga kewaspadaan sebenarnya ya. Keren sih, itu keren. Tapi kalau dipraktekkan di Indonesia kayaknya kita akan dituntut. Intinya Zen itu kita hanya duduk dan biarkan rumput tumbuh dengan sendirinya. Intinya kita membiarkan perasaan dan pikiran apa adanya. Itu kuncinya. Sama hasilnya. Kita hanya duduk, biarkan rumput bertumbuh dengan sendirinya. Wah, keren. Sama. Iya. Oke, aku mulai masuk di... Iya, Mas Riko keren banget ya teman-teman ya. Nanti kalau pengen diperdalam silahkan join workshop online-nya ya. Tanggal 31 Oktober sampai 1 Oktober itu biasanya 2 hari. Di hari pertama sekitar 4 sampai 5 jam, hari kedua juga sama. Dan selama ini temen-temen, pokoknya aku recommended banget ya. Silakan yang mau beli bukunya Mas Riko juga silakan bisa pesan di admin langsung ya. Oke, Mas Riko, ini aku masuk pertanyaan teman-teman di Telegram Mas Riko ya. Assalamualaikum Mas Hendra dan tim Ngaji Rasul. Ini pertanyaan ya Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjalani hidup damai sebagai seorang istri siri? Sebagai istri siri gitu ya. Setiap suami bersama istri sahnya, saya merasa tidak enak hati. Karena sikapnya terhadap istri sahnya dengan saya berbeda. Dia selalu nurut dengan istri satu dan selalu membalas WA dengan baik-baik, tapi dengan saya dia bisa berkata kasar dan sering mengancam. Saya sudah sering letting in. Nah, ini udah letting in tapi masih gagal. Tapi mungkin masih salah prosedur gitu. Bagaimana petunjuk dan arahan dari Mas Riko? Ini Mas, kayaknya cerita seperti ini banyak Mas. Ya, gimana Mas? Jadi ya sebelum kita menyadari emosinya, kita perlu menyadari yang ingin damai dulu. Yang ingin damai, ya kan? yang tidak. Pertanyaannya kan jelas kan, gimana caranya hidup agar damai? Berarti dia tidak sedang damai. Ya dia perlu menyadari keinginannya untuk damai terlebih dahulu. Kemudian rasa tidak damainya mulai bisa dipeluk. Ya kan? Jadi nggak tricky. Kalau kalian langsung loncat ke rasa tidak damainya, emosi yang terpicunya, pasti ya letting in-nya meleset, salah. Jadi perlu disadari keinginannya yang ingin damai atau resistensinya terhadap rasa tidak damai itu sendiri. Ini ada yang jawab, mungkin kamu cuma dijadikan bahan gabut aja gitu. Meskipun misal dia kesel nih, kemudian dari rasa keselnya, dari sponsor rasa keselnya, rasa sebalnya, rasa sedihnya dia cerai. Hampir bisa dipastikan nanti dia akan ketemu dan jadi istri siri lagi. Oh gitu Mas? Banyak kejadian. Iya banyak. Misal dia istri kedua, kemudian dia nggak
nggak anu nih, nggak cocok nih, kemudian dia cerai, istri kedua lagi, dia cerai, istri kedua lagi. Jadi perlu disadari dulu. Dan kemungkinan besar ada kaitan dengan masa kecilnya. Mungkin masa kecilnya kenapa, nah itu yang ingat ya kalian sendiri, aku nggak tahu. Jadi masa kecil ternyata sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita pada saat udah dewasa. Bahkan itu ke bawah pada saat rumah tangga. Dan itu nanti di Zoom ada mas, praktek pelepasan semuanya ada? Ada. Apa itu namanya pelepasannya tuh? Very viral sih. Very viral. Aslinya yang efektif very viral. Enggak kan kadang aku lihat waktu di Jakarta dulu kan Mas Riko, kapan mau dilepas sekarang? Itu masih ada sekarang? Enggak sih, karena tricky. Oh tricky. Akhirnya orang-orang salah kaprah, malah terjebak di mencari emosi padahal udah nggak ada. Akhirnya nggak kita pakai. Kita pakai 3 kalimat tanya pencerahan. Siapa yang melihat? Terus ya apa yang dilihat? Siapa yang melihat? Kalau cinta tanpa syarat yang melihat gimana? Kita lebih sering pakai itu sekarang. Oh, bagus tuh. Apa yang dilihat? Siapa yang melihat? Kalau cinta tanpa syarat bagaimana? Maksudnya gimana ya? Kalau cinta tanpa syarat bagaimana? Misal gini. Misal sama lagi ada masalah lah. Misal masalahnya apa? Misal masalah yang real. Yang real. Apa mas? Aku nanya atau Jawa lah. Jawa lah. Mas. Dompetnya hilang lah, misal lah. Dompetnya hilang. Dompetnya hilang. Yang dilihat apa? Yang dilihat dari fenomena dompet hilang apa? Ini sih ribet ngurus kartu. Ribet ngurus kan. SIM, ya. Kayak nggak enak kan di dada kan. Yang melihat itu siapa? Joko kan? Iya, Joko. Joko yang ngelihat. Ya kan? Kalau misalnya kesadaran yang melihat itu Ya, gimana? Nggak ada apa-apa. Nah kan langsung kosong kan? Nggak ada masalah kan? Udah selesai, nggak ada masalah. Itu sama halnya gini sih, misalnya aku lagi ada perasaan emosi yang kemudian gara-gara apa gitu ya, ke-trigger apa gitu kan, rasanya suakit hati, terus kemudian jantung kayak tertekan gimana gitu ya. Kamu itu emosi itu atau kamu yang menjadi penyaksi daripada emosi itu kan mirip-mirip sih sebenarnya ya. Contohnya gini, misal aku lihat kamera, awal fokus kita kan di kamera. Kemudian dengan pertanyaan itu kita fokus ke tubuh kan. Kemudian dengan pertanyaan terakhir kita akhirnya tahu kalau kita itu ruangnya. Itu aslinya itu. Lebih enak itu. Selesai ya. Selesai, nggak ada apa-apa. Selesai, tapi jadi bingung mikir ngurus dompetnya ya. Titik pertanyaan untuk Mas Riko. Bagaimana cara menghadapi ibu kandung yang toksik? Kalau diam saja lama-lama sakit jiwa. Kalau dibantah nanti dibilang durhaka. Ini tidak hanya ibu kandung sih mas. Banyak teman-temanku itu yang dihadapkan dengan kondisi bapak yang seperti itu, keras kepala, serba mau seenaknya sendiri gitu. Itu ternyata banyak ya teman-temanku yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Apa Mas Riko tipsnya biar gimana ya? Biar itu bisa berkurang dan lama-lama menjadi baik. Kita kan nggak bisa mengubah orang lain gitu. Yang bisa kita ubah kan bagaimana respon di dalam kita itu kan. Nah, bagaimana tipsnya dari Mas Riko? Dibiarin. Kan ganti sendiri, dibiarin. Yang bikin itu nggak ganti-ganti itu karena kita berusaha mengganti. Jadi kita perlu berdamai dengan situasi itu terlebih dahulu. Dibiarin. Ya dicintai. Tetap dicintai. Dibiarin itu kan dicintai kan. Kalau kita tidak mencintai ya kita nggak mungkin bisa membiarkan. Contoh misal si Riko benci Om Hendra lah, si Riko nggak akan bisa melihat Om Hendra apa adanya. Ngelihat aja pasti gini. Ya sama, ketika kita menyadari dari basisnya ingin melenyapkan perasaannya, ya kita ngelihatnya gini. Tapi ketika basisnya benar, kita ngelihatnya baru benar, baru itu ganti. Makanya poin pertama kalau Siddhartha bilang di Heart Sutra itu cintai baru saksikan. Penting itu. Karena kebanyakan meditator loncat. Belum mencintai dia langsung menyaksikan, pasti gagal. Cintai baru saksikan. Cintai baru saksikan. Cintai baru saksikan. Jadi teman-teman disadari dulu, dibiarin aja, diterima dan dialami utuh perasaan yang muncul.
nggak perlu dibuang-buang, nggak perlu dilepas-lepas kemana-mana gitu ya Mas Riko ya. Dan ketika kemudian itu sudah hilang dengan sendirinya, tanpa effort terkadang kondisi bisa berubah sesuai kemauan kita sebelumnya. Iya. Oh, Biasanya orang nggak sadar kalau udah berubah. oh nggak sadar. Karena jokonya udah ganti. Oh iya Iya kan? Biasanya setelah 2 bulan diingatkan suaminya, "Ma, kamu kok udah nggak marah-marah. Sekarang kok kita lebih harmonis." Nah, itu kita baru sadar biasanya. Itu akan beda, perubahan itu beda Mas sama positive feeling dan positive thinking itu kira-kira ada miripnya nggak sih Mas? Kira-kira loh ya. Kalau misalnya ada yang ngambil dari sudut pandang seperti itu, karena kan kalau aku baca buku Magnet Rezeki itu kan kalau nggak salah juga begitu gitu. Nggak penting faktanya apa. Yang terpenting adalah bagaimana respon di dalamnya dengan dengan praktek positive feeling, positive thinking itu juga banyak yang mendapatkan keajaiban. Gimana Mas Riko? Jadi positive thinking, positive feeling itu benar. Secara teori dia benar. Prakteknya biasanya salah. Misal, kita disuruh berpikir positif, tapi yang kita lakukan nggak berpikir positif. Kita sedang melawan pikiran yang negatif. Iya, aku pernah juga ada orang ngomong seperti itu. Kalaupun kita berusaha, positive feeling, tetap ada perasaan negatif yang gandoli. Atau kayak narik tangan kita lah. Karena belum selesai emosi negatifnya. Jadi perlu, kalau di materi letting in ada namanya penyelaman dualitas, itu ada di endowment. Oke. Keren banget. Ada tanya, Om, di meja itu buku yang gambarnya catur itu teknik catur satu langkah skakmat. Itu buku untuk yang advance teman-teman. Kalau kamu baru jangan baca buku itu. Ekstrim, serius. Bayang-bayang Tuhan tuh ngeri pokoknya. Aku baca itu, jangkrik gak bian-bian aku mau coba buku iki gitu kan. Dan banyak teman-teman yang heboh setelah iya itu bukunya bagus, banyak yang memberikan kesaksian. Keren ya. Kalau yang gambar cewek itu Eleftheria. Tapi baca dong yang bayang-bayang Tuhan, ngeri itu. Silakan teman-teman nanti pesan di admin langsung ya. Iya, itu buku bahaya, jangan. Kalau untuk basic, intermediate jangan dulu ya. Sumbunya dipanjangin dulu, baru baca buku bayang-bayang Tuhan. Sumbu pendek nggak boleh baca buku ini. Oke ya. Mas Riko, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Di buku Satsang, The Black Book itu kan dikatakan bahwa keinginan itu membawa pada penderitaan. Nah, ini kan dibahas dengan detail kan di buku tersebut gitu. Nah, Mas Riko bisa nggak jelasin bagaimana kita hidup itu bisa lepas dari yang namanya keinginan gitu, Mas? Oke. Nah, sebelum itu kita perlu menjelaskan ini. Keinginan itu identik dengan kekurangan kan? Iya. Sesuatu yang kita tidak punya. Kalau kita punya, otomatis kita tidak menginginkan. Karena kita sudah punya. Dan sesuatu hanya akan terjadi ketika kita merasa sudah punya. Makanya keinginan itu membuat penderitaan. Selain penderitaan secara mental, secara realita kita juga akan menderita karena semakin kekurangan. Makanya perlu menyadari rasa keinginan. Keinginan itu muncul karena kita sedang melawan tayangan yang sedang hadir saat ini. Jadi perlawanannya atau resistensinya perlu disadari terlebih dahulu. Jadi resistensi itu sama dengan keinginan. Kalau kita melawan tayangan yang sedang nggak punya uang, ya berarti kita ingin kaya, ya kan? Nah, itu disadari dulu resistensinya, kemudian rasa kekurangannya disadari, tiba-tiba tayangannya akan berubah. Tapi kita nggak tahu berubahnya kapan. Misal, kita kekaya atau kita punya uang itu butuh 10 slide. Berarti kan kita perlu menjalani 10 frame kan? Ada 9 batu loncatan yang perlu kita alami. Nah, kita nggak tahu itu. Itu yang kita tidak tahu secara detail. Makanya kita perlu menyewakan tubuh kita ke semesta. Kayak layangan. Saman kalau pernah main layangan, kalau saman melawan arah angin, pedot nggak? Iya, putus. Sama. Makanya yang penting itu adalah kita tidak melawan arah angin, tidak melawan aliran semesta kemana. Kayak tadilah, arum jeram, ya udah diikutin aja. Pasti ketemu. Pasti terjadi. Nah, kadang teman-teman kan sudah mencoba untuk kemudian letting in begitu ya. Terus
kok lama belum ada jawaban gitu. Itu berarti masih berada di kekurangan. Nah, yang menyebabkan cepat sama lambatnya itu faktor apa menurut Mas Riko gitu? Menurutku faktor periferal. Oke. Periferal. Orang yang memang, kan kita saranin untuk periferal pakai alarm kan. Mereka yang perkembangan cepat, mereka melakukan itu. Periferal pakai alarm tuh gimana sih, Mas? Intinya kita ajari periferal, kemudian pakai alarm per 5 menit. Jadi dalam satu hari itu mereka sadar itu bisa berjam-jam. Oh gitu. Kalau dikombinasikan loh, Intinya antar 5 menit. sedikit-sedikit tapi sering gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai alarm, misal kita sadar, kemudian lupanya itu bisa 3 jam. Lupanya lama. Lupanya lama, berjam-jam. Iya, Kalau iya, kita iya. totalkan dalam sehari mungkin cuma 5 menit total kita sadar. Tapi kalau pakai alarm bisa jadi 3 jam. Nah, di situ perkembangannya mulai bagus nih. Makanya aslinya yang paling penting kalau menurut Om Joko ya, yang paling penting di dalam workshop lighting ini itu bukan workshopnya, tapi grupnya. Grupnya. Jadi ada pembinaan setelah workshop. Diingatkan periferal, diingatkan sadari, dan kita mungkin sehari itu ada 500-an chat, 200 chat gitu kan. Ngeri sih itu. Nah, yang penting itu sih, kalian perlu ada temen yang ngingetin. Itu yang penting. Bukan kita ajari terus udah kalian sendiri, kan itu agak susah kan. Jadi tetap perlu pengingat, temen atau kita Om Joko, Om Hari. Jadi mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sharing apa pasti ada yang jawab. Nah, itu yang paling penting menurut kita. Iya, oke. Nah, terus lagi-lagi tentang The Black Book itu, satsang, buku satsang itu di halaman 159 ya kalau nggak salah, itu aku baca, kalau nggak salah gini deh, Mas Riko tuh nulis keinginan tuh hanya muncul pada hal-hal yang sudah diketahui gitu ya. Nah, balita itu tidak pernah menginginkan yang namanya mobil karena dia belum kenal mobil kan. Nah, bagaimana dengan keinginan untuk bertemu Tuhan, Mas Riko? Keinginan akan surga. Kenapa mereka begitu pengen? Padahal mereka belum tahu loh, Mas. Ya karena dogma. Waktu kecil kita diajari bahwa Tuhan ada, surga ada, kehidupan setelah mati ada. Hanya ingin. Dan sebetulnya orang-orang itu tidak ingin bertemu Tuhan, tidak. Mereka hanya ingin hidupnya bahagia. Tuhan diidentikan dengan kehidupan yang bahagia, ya kan? Kalau misal Tuhan diidentikan dengan hidup yang menderita, ya kita nggak mungkin ingin ketemu dia. Jadi ini soal pemaknaan kita sendiri. Yang kita inginkan aslinya hidup bahagia itu doang. Dan itu disimbolkan dengan Tuhan. Karena biasanya gini, waktu muda kita akan mencari duniawi, waktu tua kita akan mencari ketuhanan, ya kan? Karena dengan anggapan ketika muda, ternyata ketika tua duniawi ternyata tidak bisa memuaskan dahaga kita. Dahaga si mencari. Kemudian kita geser ke ekstrim yang lain, ke Tuhan. Tapi di situ sama nggak hasilnya? Sama-sama masih mencari. Ya dahaganya nggak akan terpuaskan. Karena kita mencari Tuhan sebagai fenomena, sebagai sosok, atau sebagai kehadiran, bukannya kekosongan. Oke. Sebagai sosok, sebagai nomena. Sebagai fenomena. Yang benar kan nomena kan? Bukan sebagai kehadiran, keberadaan. Bukan sebagai cinta itu sendiri, keheningan yang melatari semuanya, gitu ya Mas Riko ya. Mas Riko, yang berkontribusi paling besar terhadap dogma dan doktrin itu apa, Mas? Orang tua lah. Orang tua? Yang ngajari, kita kan orang tua, waktu kecil. Kecuali kita di panti asuhan, ya berarti guru kita. Kalau kita tinggalnya sama nenek, ya nenek. Makanya, akar dari samskara kita atau akar dari sudut pandang kita itu pasti orang tua. Ketika urusan sama orang tua selesai, masalah kita selesai semua. Bagaimana dengan pendidikan agama di sekolah? Lah yang nyekolahin siapa? Orang tua, pasti dari orang tua. Pasti diajari duluan sama orang tuanya. Kemudian dimasukkan sekolah. Pasti saling berhubungan. Pasti dari orang tuanya duluan. Nah sekarang loh, orang sekolah SD kan 7 tahun kan. Nah selama 7 tahun kan dia sama orang tuanya dulu. Betul sih, benar sih. Nah, Iya, di situ betul.
muncul nih rasa-rasa yang belum terproses, rasa-rasa yang belum disadari, ya dari situ. Makanya ketika itu sudah selesai, ya selesai. Iya. Nah di buku-bukunya Mas Riko kan lagi-lagi yang tidak boleh itu pada saat berdoa kan ada keinginan, karena keinginan itu basisnya mesti kekurangan gitu ya, kita belum mencapai sesuatu gitu. Nah bisa nggak kita berdoa tanpa kemudian tanpa meminta gitu, tanpa, jadi posisi kita itu tidak sebagai peminta gitu, bisa nggak Mas Riko? Ya nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Kan gampang kan? Iya. Doa kita tuh kebanyakan terjadi ketika kita berhenti berdoa. Misal kita doa minta mobil gitu kan. Kemudian kita bosan, kemudian kita berhenti berdoa. Kemudian nggak lama dapat mobil. Jadi bukan soal memintanya, tapi ketika kita berhenti meminta. Kemudian kita merasa sudah punya. Nah, sudah selesai hasilnya. Iya. Oke. Terus Mas Riko, ini teman-teman ada yang nitip tanya ke saya mau bertanya Mas Hendra, kalau orang Jawa kan biasanya ketika ibu bapaknya meninggal gitu Mas, biasanya kan itu disuruh nyembelih kambing. Kalau tidak katanya bisa diganggu atau mempersulit rezeki. Tapi saya tidak percaya, apakah adat yang sudah melekat seperti itu bisa terjadi meskipun saya tidak mempercayainya. Ini gimana Mas? Ini mungkin bisa digeneralisir ke case-case yang lain gitu. Oke, bisa jadi terjadi. Karena percaya sama tidak percaya itu hasilnya sama kan. Kita perlu menyadari tidak percayanya itu kita melawan enggak. Kan ada yang tidak percayanya sebagai reaksi kan. Dari adat istiadat kan. Itu pasti kejadian. Itu malah kejadian. Waduh, ini harus pinter ya Mas ya. Iya kan? Kalau dia tanya berarti dia ada rasa takut. Ya kan? Pasti kejadian. Iya bener ya, aku sering ngalami kayak gitu. Padahal aku udah aku nggak percaya deh. Padahal itu hanya perlawanan terhadap percaya aja karena takut kejadian gitu ya Mas ya. Atau contoh lain lah, weton lah. Orang mau nikah dikasih weton. Dia nggak percaya. Tapi tidak percayanya itu melawan kepercayaannya itu. Akhirnya kejadian. Nah tidak percaya yang benar itu bagaimana yang bikin nggak kejadian? Bisa dari ketakutannya. Pasti muncul ketakutan. Kalau kita aware pasti muncul ketakutan, nggak enak di dada, cekot-cekot atau gimana. Nah itu disadari, dibiarkan apa adanya. Kemudian ya nggak akan terjadi apapun. Apa yang pernah ada nggak Mas Riko dari cerita pribadi gitu? Awalnya Mas Riko tuh takut soal apa bakal kejadian gitu. Terus kemudian setelah praktek menyadarinya, oh justru malah nggak kejadian karena praktek menyadarinya itu bener gitu. Lupa sih. Atau karena nggak pernah ada ketakutan barangkali harus cari gitu ya. Mas Joko ya, Mas Joko apa ayo? Pernah praktik ini. Kalau Mas Joko gimana? Misalnya lagi ketakutan soal apa, tapi justru malah setelah disadari dengan cara yang benar, itu malah nggak kejadian gitu Mas Joko. Ini sharing penting Mas. Ini aja sih, mungkin jadi gambaran ya. Waktu itu kita mau ke luar kota. Aku, Mas Hari, Mas Riko. Ya, 1 bulan sebelumnya Mas Hari itu ngirim tiket. Ini tiket murah, anggaplah 300 ya. Ya, aku nyantai, masih lama, kurang sebulan. Setelah kurang sekitar 25 hari baru aku beli Mas. Harganya naik 600 Mas. Wah, bingung aku Mas. Mas Hari kan dia ngejar murahnya tuh. Ya kan, dia takut mahal lah kan ya. Dia ngejar murah. Nah, aku ketika aku mau beli itu harganya 600. 550 aku merasa bersalah. Ya, seharian tak cari, akhirnya dapat yang 600 tetap. Enggak ada tetap kita harus beli 600. Oke, cari ke tempat tiket yang lain dapatlah 575. Giliran aku beli untuk Mas Riko 300 sekian. Padahal Mas Riko tak beliin terakhir. Kenapa tak beliin terakhir? Karena aku pikir, alah Mas Riko pasti nggak akan mikir ini. Nggak ada takut, nggak ada apa dia kan ya. Tak beliin terakhir aja lah, dia dapat harga 800, biarin aku gitu. Malah 300 sekian. Nah, kayak gitu tuh sering. Oh gitu ya? Kayak gitu tuh sering. Ada lagi nggak? Yang Mas Joko sendiri gitu, case pribadi gitu barangkali? Oh. Takut misalnya istrinya selingkuh gitu ada? Aman lah itu. Iya, itu bersejiwa itu. Bersejiwa ya. Banyak sih, apa ya? Banyak sih sebenarnya ini. Aku tapi malah memang dengan disadari justru malah ketakutan itu nggak terjadi. Iya, bahkan kalau sudah terlanjur takut ya, terus baru kita nyadarin kan, itu berubah. Terlanjur sering sih takut, baru kita nyadarin emosi takutnya itu tadi gitu.
Iya. Iya. Sesimpel apa cara menyadarinya gitu? Misalnya gini nih. lagi takut. Joko lagi ini. Atau gini nih soal anak ya, aku udah tahu ilmu ini ya gitu kan ya. Iya. Suatu saat keceplosan marahin anakku. Oke. Nah biasanya anak-anak itu kan anakku atau siapapun ya kalau dimarahin mungkin si anak itu menjauh dari kita, takut sama kita kan ya, sehari 2 hari gitu. Nah udah terlanjur marah baru tak sadarin, aduh aku tadi marah ini gitu kan, udah keceplosan. Terus tak sadari aku biasanya duduk di sofa diem gitu. Ini kameranya diputar. Nggak usah. Enggak ya. Backgroundnya ketahuan ntar. Nah, habis itu anakku tuh merasa seolah nggak seperti dimarahin. Atau contoh gini wes, istriku, anakku itu sudah setahun belajar renang. Nah, selama setahun ini aku baru tahu kalau dia itu nggak pernah renang. Cuman kecek-kecek main-main sebentar selesai gitu ya. Nah, suatu hari gurunya itu datang ke kita karena anakku tiba-tiba pinter renang, bisa renang. Nanya, karena kita sering ngobrol ini sama gurunya ya, soal kesadaran ya. Bu Irma habis ngerilis emosi apa? Kok tiba-tiba Aisyah langsung bisa renang gitu? Memang istriku semingguan itu ngerilis ketakutan. Ya, nah seperti itu. Jadi banyak lah sebenarnya ya. Kayak kemarin tuh yang SIM-ku mati itu. Jadi SIM-ku itu mati hari H, aku baru tahu. Berarti kan harus bikin baru toh ya. Ya tiba-tiba ada yang bantu gini, aku ikutin prosesnya selesai. Kayak gitulah. Pernah nggak dimarahin sama atau dicuekin sama istri, terus kemudian gak diwawok, dineng gitu. Terus cara nyadarinya gimana dan hasilnya seperti apa? Ini dulu aku sering ya. Dulu sering. Jadi gini, aku tuh pergi sama Mas Riko nggak salah ya. Tapi jam 9 malam udah di rumah. Nah tiba-tiba didiemin sama istriku. Jam 9 malam nih. Nah aku duduk di sofa, muncul banyak pikiran pasti itu. Tahu gitu aku nggak pulang. Salahku apa? Apa aku pergi lagi ya? Ini aku tuh padahal pergi cuma seminggu sekali kayak gitu. Muncul rame tuh di pikiran. Aku diem aja. Sampai jam 11 malam nggak disuruh pindah, dibiarin. Oh berarti ini beneran marah gitu. Ya disadari aja. Keinginan untuk aku tak nongkrong lagi lah, pergi keluar lagi itu kuat ya? Iya tak biarin. Pulang pagi nih, pulang. Wis aku gitu aja kan ya, tak diemin. Besok pagi tahu-tahu membaik sendiri, bahkan kayak nggak ada masalah, bahkan lebih mesra lah kayak gitu. Makanya ini tuh materinya Mas Riko ini itu kelas praktek. Gitu. Kalau teman-teman, jadi banyak alumni peserta itu, saya udah dengerin materinya Om Riko banyak, semuanya di YouTube gitu ya. Tapi nggak praktek. Nah setelah di kelas otomatis kan diajak praktek sama Mas Riko, baru di situ mulai gitu. Oke, Mas Joko, atur suwun Mas Joko. Duh, Kok ada satu contoh dari cinta. Gimana Mas Riko? 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Iya. Dia kan olahraganya kan edik kan, gila gitu lah, agak miring gitu lah. Jadi sehari itu dia bisa olahraga 2 kali, nge-gym sama tenis seminggu. Bayangin secapek apa dia. Ternyata dia olahraga itu untuk menurunkan berat badannya, which is ya menurutku biasa-biasa aja, nggak over lah berat badannya menurutku, tapi menurut dia ternyata over. Nah ternyata dia olahraga itu untuk dia membenci badannya, kemudian dia olahraga. Nah ternyata dia membenci badannya itu karena waktu kecil dia itu pernah sama mamanya, ada satu momen sama mamanya, dia itu kan mamanya ambisi ada jadi model, otomatis karena dia belum selesai ambisinya diturunkan ke anaknya, ya kan. Ada satu momen Sinta lagi catwalk, dia nggak mau maju, kemudian dicubit. Nah dari situ muncul sakit hati sama ibunya. Dan itu belum tersadari ternyata momen itu. Kemudian ternyata dia itu kalau model itu kan beratnya harus sekitar, kalau dia kan tingginya 165, berarti ya bobotnya paling nggak 55 lah. Nah dia itu 62, which is ya nggak ada masalah aslinya. Tapi kalau mau model ya 55 biar kelihatan bagus di kamera, katanya gitulah. Ternyata kenapa kok dia tidak pernah melebihi bobot 62? Nggak pernah, sebanyak apapun makanya nggak pernah lebih bobot 62. Ternyata tidak pernah melebihi bobot 62 itu hanya sebatas kenyamanan dia.
Karena dengan bobot di lebih dari 55 dan kurang dari 62 dia nggak perlu jadi model. Dan kemudian disadari pakai pertanyaan membalik pakai apa waktu itu lupa aku. Selesai, kemudian dia nggak terlalu banyak olahraga lagi. Waktu itu di villa kan, di villa waktu kita lagi bareng Om Joko, Om Hari. Kemudian selang 1 hari bobotnya itu turun 4 kiloan, nggak ngapa-ngapain. Sekarang mungkin 59an. Itu. Jadi perlu disadari sponsornya apa. Kalau kalian edik banget olahraga perlu disadari. Mungkin kalian sedang lari dari sesuatu. Kita nggak pernah tahu. Jadi diam dulu, disadari, penting itu. Iya, poinnya di situ, disadari. Tapi itu ada cara-cara mencari sponsor, Mas. Oke, jadi nanti cara mencari sponsornya ada ya, di kelas ada. Di tanpa kelas pintu, tanpa pintu ya. Ya, kelas online. Oke, siap. Baik, Mas Riko, ini ada yang tanya gitu ya. Saya mau bertanya Mas Hendra, kalau ini kita marah-marah dan emosi, itu kan energi juga, karena katanya energi gimana sih? Itu kan energi, karena katanya energi tidak mengenal positif negatif. Apakah energi marah-marah sama juga dengan energi seks? Jadi bisa kita gunakan untuk manifestasi juga gitu. Energi marah bisa kita gunakan untuk manifestasi nggak sih? Misal ini agak relate juga ketika kemudian orang nek wong Jawa kan nyosotno gitu Mas, nyempatani gitu kan sering ya ada yang kejadian, tapi ya tergantung mungkin energinya orang beda-beda gitu. Gimana menurut Mas Riko? Nah, kan ada pertanyaan tentang energi seks. Nah, kita perlu tahu seks itu apa sih? Itu dulu lah. Seks itu apa? Apakah seks hanya sekedar bersetubuh? Tentu saja enggak. Seks itu kan berarti ada relate antara feminin dan maskulin. Misal, aku ngomong Mas Hendra dengar, itu seks bukan? Seks kan? Misal, lebah yang membuahi bunga, itu kan juga seks. Makan. Kalau kita nggak mangap, kalau mulut kita nggak bolong, nggak bisa masuk. Berarti kan seks juga kan. Jadi semua hal di dunia itu hampir dipastikan adalah kualitas seks. Jadi semuanya adalah energi seks. Mau itu kemarahan, mau itu kebencian, mau itu cinta, itu adalah pada dasarnya seksualitas. Jadi nggak ada bedanya. Cuma kalau kita mau bilang, ya cuma sebatas polaritas. Jadi bukan dualitas yang benar. Kalau dualitas itu kayak beda. Jadi kita punya termometer harusnya. Kalau itu dualitas, termometer kita 2. Buat ngukur yang panas sendiri, yang dingin sendiri. Tapi kan enggak. Termometer kan 1. Bisa buat ngukur dingin, bisa buat ngukur panas. Berarti apa yang dianggap panas adalah rasa dingin yang kurang dingin. Kurang dingin, semakin kurang dingin, semakin kurang dingin, akhirnya panas. Dingin atau beku adalah rasa yang kurang panas. Kurang panas, kurang panas, kurang panas, kurang panas, akhirnya dingin. Nah, itu polaritas. Akhirnya bisa naik turun. Nah, energinya kan sama. Intinya kalau kita gerakannya dari yang dingin atau yang membeku, ya pasti reaksinya atau realitanya jadi buruk. Kalau kita geraknya atau sponsor bergeraknya adalah dari prokreasi yang cinta atau mungkin kedamaian, ya pasti hasilnya bagus. Tergantung. Kalau mau bergerak dari mana? Nah, itu pilihan kalian masing-masing. Sekali lagi itu sponsornya apa gitu ya. Sponsornya obat kuat Kak katanya. aduh. Tadi udah ada teman-teman mirroring ya. Solusinya mirroring. Silakan teman-teman praktek mirroring 2 minggu dulu sebelum ikut Zoom nanti di akhir bulan. Nah, Mas Hendra mau nitip pertanyaan, apa perasaan dendam yang berkecamuk dalam diri saya berpengaruh buruk bagi saya sendiri, misalnya rezeki jadi lebih seret sampai tak punya tabungan, dan solusinya gimana cara menghilangkan rasa dendam saya? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya cuma sementara dan sulit untuk memaafkan orang tersebut. Banyak Mas yang udah berusaha untuk menghilangkan, berusaha, tapi tetap aja looping. Sembuh sih sebentar gitu ya, tapi balik lagi. Gitu gimana Mas? Karena nggak ada yang bisa dihilangkan dari ini kan, nggak bisa hilang. Jadi perlu diterima. Ketika diterima, energinya berubah jadi cinta, udah selesai, nggak ada masalah. Jadi dendam mau itu benci itu hanya akan merugikan kita sendiri, bukan orang lain. Misal kita benci, misal aku benci Om Joko lah, nggak ada ruginya Om Joko, hidupnya akan baik-baik saja. Kita yang rusak, karena energi itu tersimpan di dalam tubuh kita, menyusun keseluruhan tubuh kita. Kemudian ya pasti kalau nggak jadi penyakit, ya realita kita jadi seret finansial atau apapun lah.
Jadi perlu diakui kalau memang kita dendam, baru kemudian diterima. Diterima itu ya dialami utuh gitu ya Mas ya, rasanya tanpa ada dendam itu resistensi gimana? gitu ya. Gitu ya teman-teman. Kalau mau ikut mirroring tanpa ikut kelas boleh nggak Mas Hendra? Boleh dong. Nggak apa-apa, gas. Sah-sah saja, aman, gas gitu ya. Bahas buku bayang-bayang Tuhan dong sedikit Mas Hendra. Aduh, jangan dong, beli aja baca sendiri ya. Silakan beli aja baca sendiri gitu. Nanti kalau Sebaiknya baca buku yang lain dulu. baca buku yang lain dulu, baru baca buku bayang-bayang Tuhan ya. Jadi gitu saran dari Pak Direktur Bapak Joko ya. Sarannya jangan baca buku bayang-bayang Tuhan dulu, mending baca bukunya Mas Riko yang lainnya dulu, baru bayang-bayang Tuhan. Ntar aku beli bukunya bayang-bayang Tuhan deh. Silakan. Nah, Assalamualaikum Mas Hendra, salam rahayu, semoga sehat selalu Mas Hendra dan Mas Riko beserta tim semuanya. Izin bertanya Mas untuk Mas Riko. Yang pertama, saya memiliki istri setiap hari kerjaannya main handphone sampai lupa ngurus anak. Wah, ini keren nih istri yang seperti itu ya. Dan suami selalu marah-marah. Ketika dikasih tahu selalu ngeyel, dan ketika dibiarin malah tambah menjadi-jadi. Ini mungkin bisa ditukar tambah ya Om ya. Saya sudah coba untuk dibiarin saja, tapi belum ada dampak apa-apa. Ini bagus Mas, ini Mas. Nanti solusinya bagaimana? Ini pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua, saya dulu punya usaha dan sempat alhamdulillah cukup untuk beli apapun. Kemudian saya mengenal dunia trading. Aduh, ini bagus juga trading ini. Untuk mengawali penderitaan bagus ya. Aku pernah 28 juta ya, tapi seru sih. Dan habis semuanya sampai sekarang saya bekerja di perusahaan, tapi sampai detik ini pun saya masih selalu penasaran dengan dunia trading dan selalu looping, hari ini profit, besoknya loss beserta modal-modalnya. Pertanyaannya, apakah saya harus lanjut trading atau stop? Karena saya trading untuk menutupi hutang-hutang saya yang lalu. Terima kasih banyak Mas Hendra dan Mas Riko, mohon maaf jika terlalu panjang. Gitu Mas. Yang pertama tadi tentang istrinya itu Mas. Jadi gimana, Mas? Yang perlu dibiarkan itu tentu saja istrinya dibiarkan. Istrinya dibiarkan. Dan kita perlu mengakui bahwa itu adalah cerminan batin kita sendiri, cerminan perasaan sama pikiran kita, ya kan? Tadi dia protes, aku udah membiarkan tapi tetap gitu-gitu aja tuh Mas gitu. Nah, ketika dia dari pertanyaannya kan kelihatan dia posisikan dirinya sebagai korban kan? Oke. Kelihatan kan dari pertanyaannya. Intinya kita perlu mengambil tanggung jawab, kita perlu memahami bahwa istri kita yang seperti itu adalah gara-gara kita juga. Kemudian pasti ada solusi. Solusinya ya tinggal disadari perasaannya. Ketika perasaannya berubah, ya istrinya berubah. Misal Mas Hendra bercermin nih habis bangun tidur, rambutnya berantakan, yang dibenerin cerminnya apa? Rambutnya. Rambutnya dong. Sama. Istri itu adalah cerminan dari suaminya. Suami adalah cerminan dari istrinya. Pasti hampir sama. Jadi perlu, yang pertama paling penting itu kita perlu memposisikan diri kita sebagai kreatornya. Tidak menjadi korban. Tidak sebagai korban, tapi sebagai kreatornya. Ya memang gara-gara kita sendiri. Yang tukang menyadari itu tadi, yang tukang nyawang. Sing nyekseni itu ya Mas ya. Oke, kalau sebagai korban ya salah, mesti endingnya mesti ya, salah. Meleset pasti prakteknya. Mesti meleset. Jadi itu poin teman-teman, turning poinnya di situ. Jangan memposisikan diri kita sebagai korban, tapi kita sebagai kreatornya gitu ya. Oke. Sehingga yang pertama harus dilakukan adalah menyadari si yang kita anggap diri kita itu, si Hendra, si Joko ini yang lagi tidak suka dengan istri yang seperti itu pertama harus disadari dulu gitu. Nah itu start dari situ itu udah tepat gitu ya Mas Riko ya. Gitu. Tapi kalau kemudian masih, oh ini kok masih gini-gini, itu berarti posisinya dia masih sebagai korban. Nanti ganti sendiri. Ganti sendiri. Ya kalau nggak istrinya berubah ya pasti ganti istri kan gitu kan. Ya Allah. Ya kan misal Mas Hendra nih, kemudian ganti perasaannya udah naik nih ke cinta. Istrinya tetap sifatnya pasti mental. Pasti ya ganti orang. karena mungkin ketika kemudian ini ibaratnya kalau mau sok-sokan gitu kan,
level kita udah naik gitu ya, vibrasi energi kita udah naik, kira-kira kita bisa menerima penuh gitu ya. Sementara si istri dia stuck di situ aja, berarti kan akan dihadirkan yang Orang baru. yang selaras dengan frekuensi kita gitu. Kurang lebihnya begitu Kurang ya. lebihnya gitu. Semangat lu. Hah? Semangat lu. Enggak, aku menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya supaya tetap semangat Tom. Apapun yang terjadi gitu, semuanya boleh hilang gitu ya. Tapi kesadaran nggak boleh gitu ya. Cocok gitu. Oke. Nah, titip pertanyaan Mas. Yang trading tadi Oh iya, sorry yang kedua, trading. Kasihan gitu kan. Iya. pasti rugi sih, rungkat. Pasti rungkat pasti. Rungkat ya Mas ya. Mas Riko pernah? Aku nggak rungkat sih. Oh, nggak rungkat. Untung sih. Untung ya. Jadi aku sekali nggak seru sih menurutku. Jadi Iya. aku sekali modal 3 juta jadi 97 kalau nggak salah. Oke. 2 mingguan seminggu gitu. Intinya kalau kalian pingin ngetrik, itu kan intinya kalau kalian main future ya, misalnya entah itu kripto, aku dulu kripto. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu ngetrik bandarnya. Ya kan, kalau future kan mainan sama bandar Oh kan ya. iya, paham. Jadi ada statistiknya. Jadi misal yang banyak statistiknya yang beli banyak, kan ada statistiknya kan. 56% buy, yang sell 44 kan berarti kan. Kalau orangnya nggak ngerti, dia pasti milih yang banyak, ikut mayoritas kan. Tapi kalau bandar, dia pasti nentuin yang dikit, biar dia ada untung. Ya kita perlu ikut yang dikit, ya kan? Pasti menang. Kalau hitungan main jam-jam kita pasti menang. Tinggal diulang terus harus saja. ngetrik bandarnya. Tinggal menang, pasti menang. Tapi kalau kita sponsornya itu masih apa namanya kekurangan, ya pasti tangan kita kurang ajar, ngeklik sendiri. Makanya kita perlu menyadari dulu kekurangannya, baru kalian mungkin bisa main trading. Itu bisa berlaku untuk slot juga kah? Beda. Oh, beda, iya. Kalau slot kan nggak kelihatan statistiknya. Kalau itu kelihatan, masih bisa diakali lah kalau itu. Iya. Gimana kalau misalnya kita bikin kelas trading aja, Mas Joko? Oke, Biar Mas Joko. Oke, lanjut. Titip pertanyaan Mas Hendra. Pengaruh turunnya dopamin akibat orgasme pria dan wanita terhadap penurunan atau kenaikan kualitas hidup. Gimana? Jadi turunnya dopamin kan karena ini kan, karena si pria ejakulasi atau orgasme kering, kalau si wanita karena orgasme puncak. Nah, ketika dopaminnya turun, otomatis prolaktinnya tinggi. Ketika prolaktin tinggi, prolaktin itu kan hormon kebosanan kan. Kita akan bosan dengan pasangan kita. Terus kita akan bosan dengan, ya intinya dengan rutinitas. Kalau pria, dia akan nonton bokep setelah itu. Dan bokep sangat memfasilitasi penurunan dopamin yang tajam. Karena filmnya banyak. Kita nggak bisa nonton film bokep yang sama 2 kali. Karena sensasinya hilang. Ya kan? Nah, semakin kita nonton bokep, kita akan terus tersesat ke dalam genre-genre yang baru. Dari genre biasa ke pemerkosaan, terus lama-lama LGBT. Itu genre bokepnya. Nah, kalau di hubungan rumah tangga, kalau kita sudah bosan sama pasangan, gimana kira-kira akibatnya? Ya buyar. Kita akan mandang pasangan itu males akhirnya. Makanya di dalam kebanyakan orang Indonesia itu mengira kalau sudah menikah selesai cerita romansanya, padahal enggak, tetap perlu dirawat. Jadi hubungan cinta itu kayak kita bangun taman bunga, ya perlu dipupuk, perlu disirami, perlu maintenance-nya seperti apa? Maintenance-nya kita perlu menyadari pendaman yang muncul terkait istri, terkait suami. Contoh gini lah, misal Mas Hendra ini keluarganya berasal dari lingkungan militer, otomatis hidupnya kan disiplin kan. Istrinya musisi, dia masih bisa belok-belok. Otomatis istrinya terbiasa menaruh handuk itu sembarangan setelah mandi. Mas Hendranya enggak, karena keluarga militer kan langsung kan. Dari situ aja kira-kira konflik nggak? Konflik. Dan konfliknya karena komunikasi kita nggak bagus, kita akan cenderung menyalahkan, nuding orang. Dan nggak ada satu orang pun yang suka dituding atau disalahkan. Nah, dari situ terciptalah konflik, kemudian pendaman yang awalnya gara-gara handuk, itu pendamannya kan dikit kan, kemudian numpuk banyak-banyak, akhirnya cerai.
Makanya banyak kasus di Indonesia orang cerai itu setelah anaknya menikah. Iya. Ketika ditanya anaknya, "Ma, kenapa kok cerai?" Ya, karena kamu sudah menikah. Aslinya aku sama bapakmu udah nggak cocok dari lama. Karena nggak ada maintenance. Makanya kalau di workshop lighting ini tuh ada khusus ya Om Joko ya. Cara maintenance-nya gimana, setiap sebulan sekali lah perlu kalian lakukan. Biar hubungan harmonis kalian tuh terjaga. Terus kalau soal ini Mas, soal yang bikin durasi pendek atau singkat itu kan salah satunya karena sering ejakulasi dengan pasangan. Nah, ketika kemudian sudah praktek mirroring Mas dan durasinya lama, itu kan konsekuensinya ketika durasinya lama, si pasangan kan juga akan cepet gampang keluar juga, kan gantian. Gimana itu? Gini, jadi orang punya durasi cepat itu bukan perkara dia sering ejakulasi, bukan. Orang punya durasi cepat itu karena cara mainnya salah. Contoh lah, cowok itu seringkali main dalam perasaan stres, ya kan? Habis dari kantor nih bebannya banyak, dimarahi bos, terus dia untuk melepas stresnya dia nge-seks. Berarti seks didekati dari nuansa kesetresan. Oke. Ya kan, badannya kaku nih. Yeah, kalian seks nih, ya pasti ejakulasinya cepat. Makanya jangan pernah mendekati seks dari nuansa yang negatif. Stres, marah. Iya. Karena ini kebanyakan orang itu salah mengira. Jadi seks kalau didekati dari nuansa cemburu, marah itu sangat hot, ya kan? Anunya kan gitu kan, tendensinya kan. Padahal enggak, itu sangat-sangat berefek negatif di hampir seluruh kehidupan kalian. Bahkan kalau jadi anak bahaya. Kalau jadi anak bahaya. Kalaupun nggak jadi itu sangat berbahaya. Akan mempengaruhi mungkin dari segi finansial dan lain-lain. Karena kalian sedang melakukan sesuatu yang sangat sangat sakral. Seks kan sakral kan. Oke. Dari seks kalian lahir, hidup. Kalian dibuat dari seks. Kemudian kalian mendekati seks dari nuansa marah. Otomatis kehidupan kalian akan diselumuti kemarahan. Oke. Jadi seks itu ibaratnya kayak memperbesar itu kalian, nuansa kalian. Kalau kalian mendekati seks dari nuansa stres, ya stres kalian semakin besar. Besoknya, bukan setelahnya, tapi besoknya kalian akan lebih stres. Kemudian seks lagi, ya besoknya stres, makin stres lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi hanya dekati seks dalam kondisi kalian nuansanya itu penuh cinta. Oke. Jangan selain itu. Kalau lagi ada masalah nih, kalian bertengkar, jangan dilanjut dulu seks. Kalian perlu berbaikan dulu, maaf-maafan dulu, baru seks. Kesalahan orang rumah tangga adalah ketika marahan, mereka mengira solusinya seks, padahal enggak. Seks justru akan mengubur masalahnya itu ke kedalaman kalian. Akhirnya nggak sadar. Lama-lama kalian benci pasangan kalian tanpa tahu sebabnya apa. Nah, itu bahaya. Terkait pertanyaanku yang tadi Mas, ketika kemudian si cowok yang durasinya lama, itu kan justru si cewek justru malah sering ejakulasi. Nah, dalam konteks bersejiwa, bagaimana menyelaraskan ini gitu, memahamkan ini antara kedua pasangan? Jadi gini, kalau wanita itu kan orgasmenya ada 3 jenis. Orgasme klitoris, orgasme G-spot, orgasme serviks. Yang mempengaruhi dopamin itu orgasme serviks. Which is orgasme serviks adalah salah satu jenis orgasme yang susah didapat. Kecuali kalian posisinya lotus. Karena letaknya sangat di ujung. Dengan posisi misionaris kalian nggak bisa. Dogi juga nggak bisa. Misionaris paling pol ya, orgasme klitoris. Dogi paling pol orgasme G-spot. Tapi kalau lotus, orgasme serviks. Kalau kalian punya trauma, punya masalah apa, kalian kena orgasme serviks sekali, 2 kali, selesai. Trauma kalian selesai. Karena wanita, pusat traumanya adalah di serviks. Kalau kalian orgasme serviks, selesai sudah. Tidak ada masalah. Lotus itu apa sih? Lotus itu posisi duduk. Misal aku di sini nih, ceweknya di sini. Oh, gitu. Kan nah, itu ditiru itu ya, teman-teman ya. Kan, pasti nyolok dan pasti gitu. Kena kan? Kenapa nggak pakai jari aja? Pakai jari pun bisa, tapi kan agak susah. Dalam orgasme serviks yang diperlukan adalah gerakan wanitanya, bukan cowoknya. Masalahnya itu. Makanya kalau orgasme G-spot, klitoris pakai jari bisa. Kalau serviks kemungkinan besar lucu tidak. komentarnya teman-teman nih.
Seneng ini Cak bahas ini. Nah, berdasarkan kan banyak kan cewek-cewek di berjiwa kan. Kalau mereka yang sudah orgasme, kemudian praktek berjiwa, mereka suka tidak orgasme. Oke. Karena energinya terjaga di posisi full, nggak terbuang melalui ejakulasi. Iya. Kalau kita orgasme kan kayak dilempar dari tebing gitu kan. Ya, jatuh itu gitu ya Mas ya. Jadi kita cuma ngatas ya udah di atas terus. Nah itu yang bikin. Dan kadang mempengaruhi fisik kali ya. Mempengaruhi fisik, mental juga. Mental. Jadi hampir kebanyakan kan aku sama Om Jokan sudah ada grup dari tahun 2016 kan. Oke. Kebanyakan hampir 80% mereka paham tulisanku itu setelah praktek berjiwa. Oke. Jadi hampir 5 tahun itu mereka baca seakan-akan paham tapi nggak paham. Ternyata Setelah praktek berjiwa bisa. baru paham. Iya. Teman-teman nanti bisa daftar berjiwa. Iya, nanti bisa daftar di kita ya. Jangan daftar di kami ya. Daftar di kita aja. Kami biarin. Iya, ngaji Rasul aja katanya direkturnya. Mbak Pintu. Nitip pertanyaan buat Mas Riko, bagaimana agar hubungan dengan pasangan seperti masa pacaran terus seperti Mas Riko dan Mbak Sinta. Nah, gitu tuh. Ya jangan nikah ya Mas ya. Pacaran aja terus gitu ya Mas ya. Masalahnya tuh bukan di nikah atau enggak. Terus? Tapi pernikahan itu kita anggap ceritanya udah selesai. Kita anggap jaminan bahwa cinta akan terus bertahan di situ. Iya. Kalau menikah kita anggap ya cuma sebatas prosesi, nggak ada masalah. Masalahnya pernikahan kita anggap finish. Sudah, nggak perlu maintenance. Ya pasti turun. Pasti kalian akan banyak pendaman dan ya pasti kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis setelah itu. Makanya perlu maintenance. Kayak kalian ngerawat taman ya perlu kalian maintenance. Kalau kalian biarkan ya pasti jadi padang rimba, jadi hutan, tempat ular. Nah itu. Dan lagi-lagi tetap kesadaran semuanya itu kesadaran ya Mas ya. Disadari. Apapun masalahnya jawabannya di situ. Saya ingin menanyakan apakah manfaat mindfulness dan apakah termasuk dalam meditasi. Terima kasih Mas Indra. Mindfulness. Oke, jadi mindfulness itu kan kita sadar terhadap apa yang dilakukan kan. Oke. Itu adalah tahap pertama. Jadi ada tahap kedua dari mindfulness. Biasa dinamakan beyond mindfulness. Oke. Artinya kita lebih menyadari yang sadar. Lebih menyadari yang sadar. Kalau mindfulness kan kita menyadari objeknya kan. Nah, kali ini kita menyadari aktivitas sadarnya. Otomatis nggak ada subjek, nggak ada objek. Selesai. Oke. Nah, itu yang kita olah di peripheral. Nanti prakteknya langsung teman-teman di workshop ya. Tanggal 31 November sampai 1 Oktober. Silakan teman-teman bisa ikut Zoom-nya. Dan nanti akan di maintenance di grup ya. Di grup itu diskusinya masif banget 24 jam. Teman-teman bisa sharing di sana, bisa tanya apa aja dan pasti akan dijawab. Tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab di situ. Teman-teman yang sudah mungkin bisa memberikan testimoni barangkali, karena aku juga ikut tergabung di grup tersebut gitu ya. Nah, ini saya masuk ke termin akhir teman-teman semuanya. Saya ingin menanyakan sama Mas Riko bagaimana caranya supaya saya bisa memunculkan cerita-cerita atau doktrin-doktrin masa lalu untuk bisa menyampaikan, membiarkannya berlalu gitu. Disadari yang ingin memunculkan. Disadari yang ingin memunculkan. Kalau berusaha munculkan justru nggak muncul, dia sembunyi. Oke. Aslinya semua itu akan muncul di kehidupan kalian sehari-hari, lewat interaksi kalian sama istri, sama teman kerja, sama yaitu ketika muncul disadari. Jadi jangan lari dari kehidupan sehari-hari. Kalian nggak perlu bertapa di gua. Kalian interaksi di pasar, ketemu orang, itu pasti terpicu. Kalau kalian pakai kacamata merah, kalian mau ngelihat daun, ya warnanya merah. Nah, dari situ terpicu. Makanya kalian nggak perlu menjauh dari kehidupan sehari-hari. Oke, 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Riko. Mas Riko, aku meminta tips dan saran supaya bisa damai terus dengan alam semesta gitu kan. Nah, disadari yang menginginkan kedamaian terus-menerus. Itu kan kekurangan ya? Kekurangan. Sama dengan yang jadi korban tadi ya Mas ya? Iya, jadi perlu disadari jokonya.
ketika Joko nggak ada ya kalian damai. Kan gitu doang kan aslinya kan. Gampangnya kan. Ketika nggak ada Joko, Ya kita damai. kita damai. Ketika ada Joko ya ruwet. Iya. Pokoknya intinya tadi loh, siapa yang diidolakan Mas Riko tadi? Siapa? Astawakra. Astawakra. Iya, Astawakra ya. Oh, yang itu yang cerita apa? Jika kamu menyampaikan rencanamu terhadap, kalau kamu pengen buat Tuhan tertawa, sampaikan rencanamu kepadanya gitu ya. Aneh, Kita kan? ini sok tahu kan, lebih sok tahu daripada semesta itu. Intinya kan begitu ya. Kita adalah Tuhan itu sendiri. Rahayu Mas, terakhir Mas, titip salam buat Mas Riko dan titip pertanyaan buat beliau, antara kesadaran dan hidup, mana yang lebih tinggi derajatnya? Terima kasih buat Ngaji Roso dan semoga sukses selalu. Ya sama, kesadaran sama kehidupan kan sama, nggak ada bedanya. Jadi live stream ya sama dengan awareness, sama, dua-duanya sama. Ketika kita sadar, kita sadarnya bukan sebagai Joko, tapi sebagai kehidupan yang sadar. Oke ya, teman-teman semuanya yang live, yang pengen ikut grup WA, kita nggak ada grup WA, adanya di Telegram Ngaji Roso itu ada. Kalau grup WA kita ada grup Ngaji Roso Peduli. Jadi di situ teman-teman yang ikut berbagi gitu, kadang kita sedekah bersama-sama, ada 20.000, ada 10.000, terus tiap bulan kita cari orang yang paling membutuhkan, itu grupnya hanya ada itu. Jadi kalau teman-teman butuh grup yang sekiranya pengen men-trigger teman-teman untuk bisa bertumbuh secara spiritualitas, silahkan teman-teman ikut acaranya Mas Riko nanti di tanggal 31 sampai 1 Oktober Zoom. Nanti di situ teman-teman akan benar-benar dibimbing gitu ya. Karena saya tidak punya kapasitas untuk membersamai perjalanan spiritual teman-teman. Mungkin itu kapabilitas itu mungkin bisa di-handle sama teman-teman di Tanpa Pintu. Baik, teman-teman semuanya, Mas Riko terima kasih banyak atas segala insight yang dibagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi jembatan bagi teman-teman untuk bertumbuh bersama ya. Matur suwun Mas Riko. Sami-sami.